Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang share di WA grupnya Tribinuka Harsa Nusantara ya, tentang berita bahwa ada ajaran agama yang nabinya itu mengawini anak umur 7 tahun. Saya tidak tahu ini benar apa enggak. Tapi kalau sampai benar ada nabi yang mengawini anak umur 7 tahun, tentu ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia begitu. Tentu bertentangan dengan etika atau moral manusia. Bisa dianggap bahwa ini nabi yang bejat begitu ya. Nah, kita bahas nabi. Nabi itu berasal dari kata nabe. Nabe itu artinya orang suci. Itu di agama Hindu, nabe itu orang suci. Jadi yang saya bahas ini mungkin, maaf kalau sampai menyinggung teman-teman beragama Hindu ya. Kalau saya mengkritik nabe atau nabi di agama Hindu yang mengawini anak umur 7 tahun, saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa bersama kita di sini, yakni Orang Surau. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beranjak sejenak dari pembahasan Kumailah, kita ingin memasuki sebuah judul dari channel ini. Kita ambil ya, kita mendapatkan channel dengan judul begini, di mana di dalam channel tersebut, di dalam pembahasannya, dia mengatakan bahwa ada seorang nabi yang menikahi anak di bawah umur. Nah, inilah nanti yang kita bahas sesuai dengan video yang telah kita tampilkan tadi sebagai awal pembukaan tadi. Insya Allah di situ kita akan menjawab apa yang dia tujukan kepada Nabi mulia, yakni Muhammad SAW. Di dalam video tersebut, Bapak ini mengatakan bahwasanya kalau memang itu benar, ada seorang nabi mengawini anak umur di bawah 7 tahun, ya, berarti dia telah melanggar hak asasi manusia. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benarkah Nabi Muhammad melanggar hak asasi manusia? Perlu Anda ketahui bahwasanya hukum hak asasi manusia itu baru lahir setelah 10 Desember 1948 di Paris. Jadi ketika itu dideklarasikan di PBB. Artinya undang-undang tentang hak asasi manusia dan hukum tentang hak asasi manusia baru ada belakangan ini, jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad melanggar hak asasi manusia. Justru Nabi Muhammad ini datang untuk manusiakan manusia. Sungguh Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk manusiakan manusia. Jangankan untuk melanggar hak kehormatan manusia, untuk melanggar hak binatang saja dipikirkan di dalam Islam. Semisal contoh, tidak boleh mengencingi lubang, ya, dikhawatirkan ada di dalamnya binatang yang lain, seperti semut barangkali, ataupun mungkin bangsa dari bangsa jin barangkali, supaya tidak menyakiti mereka. Islam sangat memperhatikan akan hal itu. Jangankan hak manusia, Islam memperhatikan lebih daripada itu. Sebab Rasulullah itu diutus, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad itu untuk sekalian alam. Kemudian yang kedua, Bapak ini mengatakan nabi bejat yang tidak bermoral. Apakah iya Nabi Muhammad SAW itu adalah bejat? Coba kemukakan satu fakta saja. Apakah Rasulullah itu, Nabi itu pernah memukul Bunda Aisyah?
Apakah Rasulullah itu pernah KDRT? Apakah Rasulullah itu menelantarkan Aisyah dan bahkan tidak menafkahi Aisyah sama sekali? Tidak ada catatan data ataupun sejarah mengatakan bahwa Rasulullah berbuat aniaya kepada istri-istrinya, termasuk Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah ketika umur 6 tahun ini. Rasulullah justru memuliakan mereka. Tidak ada Rasulullah menganiaya mereka. Justru yang lebih bejat itu adalah menikahi seorang wanita di umur yang matang, kemudian memukul wanita, menyia-nyiakan mereka, kemudian meninggalkan mereka. Mana yang lebih bejat? Dan yang lebih bejat lagi, dia tidak tahu fakta, tetapi dia memfitnah Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika orang ini mengatakan Nabi di kalangan agama Hindu. Emang ada Nabi di dalam agama Hindu? Nabi tidak ada di dalam agama Hindu. Utusan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan bagi masyarakat Hindu, utusan itu bukan Nabi sebutannya, tapi Batara. Ya, Batara bukan Nabi. Artinya apa? Sesungguhnya Anda ini sebetulnya mengalamatkan kata-kata bejat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang Rasulullah lah orang yang menikahi Bunda Aisyah ketika umur 6 tahun. Perlu Anda catat bahwasanya Rasulullah menikahi itu umur 6 menuju 7 tahun. Kemudian Rasulullah baru membawa Bunda Aisyah ini ketika umur 9 menuju 10 tahun. Sekali lagi, Nabi Muhammad betul menikahi Bunda Aisyah ketika umur 6 tahun. Tetapi Rasulullah baru seatap satu rumah dengan Bunda Aisyah itu umur 9 tahun menuju 10 tahun. Artinya apa? Rasulullah membawa Bunda Aisyah itu ketika umur beliau sudah mencapai usia baligh. Atau dalam kata biologi, dalam bahasa biologi ketika umur pubertas. Kita ketahui bahwa seorang perempuan umur pubertasnya itu sekitaran 9 sampai 15 tahun. Artinya Rasulullah menikahi satu atap dengan Bunda Aisyah ketika umur beliau sudah usia pubertas. Perlu Anda ketahui bahwasanya di dalam Islam itu pun dilarang untuk tidak mencampuri wanita di bawah umur. Artinya di bawah umur pubertas. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 6. وَبَتَلُوا الْيَتَامَى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai umur mereka cukup untuk nikah. Kalau menurut ulama, terutama ulama fikih, usia anak umur nikah itu adalah ketika umur mereka telah sampai usia baligh. Artinya ketika usia mereka sampai pubertas, yakni antara kisaran 9 sampai 15 tahun. Dan Islam melarang, tidak mungkin Nabi SAW melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil, ya. Sebab Rasulullah ini, beliau ini berbuat karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yantiqu anil hawa in illa wahyu yuha. Rasulullah berbicara, berbuat dan menetapkan suatu hukum itu semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mungkin melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita sampaikan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, menikahi iya, tetapi mencampuri ketika umur sudah pubertas. Artinya Nabi Muhammad SAW satu rumah dengan Bunda Aisyah itu ketika umur beliau telah mencapai akil baligh dan pubertas. Di sini perlu kita jelaskan bahwasanya di kalangan orang Arab dahulunya, menurut kultur dan budaya mereka orang Arab, menikahi perempuan di usia muda itu sudah biasa. Ya, kalaulah ada aturan di masyarakat ketika itu tidak boleh menikahi anak di bawah usia, artinya ketika umur pubertas, yang pertama mencaci Rasulullah itu bukan Anda, tapi yang pertama nanti yang bereaksi itu adalah Abu Jahal, Abu Lahab, serta masyarakat kafirin dan musyrikin ketika itu. Tetapi tidak ada satupun dalam sejarah bahwasanya
Tidak ada satupun tokoh-tokoh kafir Quraisy ketika itu memprotes Rasulullah karena Rasulullah menikahi anak yang memang usianya baru 9 tahunan. Coba Anda cek data dan faktanya, ada nggak kaum kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, Abu Jahal dan sekelas Abu Lahab pun mencaci Nabi Muhammad ketika beliau menikahi Bunda Aisyah? Tidak ada satupun data menunjukkan akan hal itu. Menandakan bahwa bagi masyarakat Quraisy, bagi masyarakat Arab ketika itu sudah lumrah menikahi perempuan yang umurnya ketika umur remaja ataupun ketika usia pubertas. Ya, seperti itu perlu kita kasih paham ini. Dan lagian, kenapa mesti Nabi Muhammad saja yang Anda protes dan koreksi? Bukankah ini sudah lumrah juga terjadi di beberapa daerah belahan dunia ini? Bahkan di Eropa, kemudian Amerika, dan negara-negara lainnya. Itu sudah lumrah menikahi perempuan yang lebih muda. Bahwa menikahi perempuan yang sudah sampai usia akil balik dan pubertas. Kenapa yang menjadi sorotan Anda cuma Nabi Muhammad SAW? Padahal yang menikahi anak umuran segitu itu bukan hanya Rasulullah. Seperti contoh Raja Richard II pada 1400 Masehi, beliau juga menikahi seorang perempuan yang berumur 7 tahun. Kemudian juga ada Raja Henry yang ke-8 juga menikahi seorang perempuan berumur 6 tahun. Dan bahkan di negara belahan Amerika, yakni Delaware, pada tahun 1880 dibolehkan menikahi perempuan yang usia minimal 6 tahun. Ya, dan bahkan juga di California membolehkan menikahi perempuan yang berusia 10 tahun. Kenapa yang menjadi sorotan adalah Nabi Muhammad SAW? Kenapa mereka yang saya sebutkan tadi itu tidak menjadi sorotan bagi Anda? Lantas apa hikmahnya Rasulullah SAW menikahi Bunda Aisyah ketika usia remaja? Hikmah yang pertama adalah untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan antara Abu Bakar Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Bunda Aisyah ini adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Satu. Yang kedua adalah Bunda Aisyah ini adalah wanita yang cerdas. Sehingga Bunda Aisyah meriwayatkan ada 2.200 hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah untuk memberikan dakwah kepada perempuan berkenaan dengan kewanitaan. Karena kalau ditanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya perempuan-perempuan masyarakat muslimah ketika itu merasa malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi, Bunda Aisyah itu adalah tempat bertanya juru, tempat bertanya tentang masalah kewanitaan di dalam agama Islam. Sehingga Bunda Aisyah ini tahu persis bagaimana perkembangan, bagaimana wahyu itu diturunkan, bagaimana wahyu itu menghormati wanita semenjak usia balik sampai umur berikutnya. Jadi Bunda Aisyah ini ada tempat bertanya tentang hal-hal kewanitaan di dalam agama Islam, semisal nifas, semisal haid. Tentu kalau ini ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW, menimbulkan rasa malu di hati perempuan muslimah ketika itu. Jadi Bunda Aisyah adalah tempat bertanya mereka. Nah, kemudian nanti Bunda Aisyah baru bertanya nanti kepada Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ini sebagai bahan reaksi kita pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.